Selamat pagi, Shalom. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi yang indah ini. Sebelum kita melakukan tugas aktivitas, kita memohonkan kekuatan kuasa dari Tuhan agar menolong kita untuk melewati hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan ini bagi kami, bahwa sebelum kami melakukan tugas aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami rindu dan haus akan firman-Mu. Kami memohon, berfirmanlah, tuntun kami oleh kuasa Roh-Mu, agar kami mampu memahaminya serta melakukannya di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Mazmur 119 ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema dewasa tidak tergantung usia. Banyak orang berpendapat bahwa semakin tua usia, seseorang semakin dewasa. Dewasa kerohanian tentunya dalam konteks kekristenan. Benarkah demikian? Jawabannya tidak selalu demikian. Ada banyak orang yang sudah masuk kategori dewasa atau tua umurnya, tapi masih saja seperti anak-anak. Belum dewasa rohani. Masih anak-anak. Perlu digarisbawahi di sini bahwa kedewasaan rohani seseorang itu tidak selalu sejalan dengan kedewasaan secara usia atau fisik. Begitu juga lamanya seseorang dalam mengikut Tuhan atau menjadi Kristen tidak menjamin bahwa orang itu memiliki kedewasaan rohani. Memang secara teori seharusnya demikian. Namun faktanya tidaklah seperti itu. Semuanya sangat tergantung pada kesungguhan kita dalam mengejar perkara-perkara rohani. Tanpa kesungguhan kita untuk mencari, untuk dekat dengan Tuhan, orang yang sudah berumur, bahkan sudah lama menjadi orang Kristen sekalipun, tidak akan kalah dewasa secara rohani dengan orang muda yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidupnya. Tidak sedikit orang Kristen, khususnya yang muda-muda, justru memiliki kedewasaan rohani dan jauh lebih mumpuni bila dibandingkan dengan mereka yang sudah berumur, bahkan sudah lama menjadi orang Kristen. Ada tertulis di Ibrani 5 ayat 12 sampai 14 demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan perkara yang mustahil bila orang muda malah bisa menjadi teladan dalam hal kerohanian, bahkan menjadi pemimpin rohani. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita memandang sebelah mata terhadap anak-anak muda, bila kita sendiri tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Daud adalah contoh orang muda yang memiliki kedewasaan rohani sehingga ia pun dapat berkata, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua sebab aku memegang titah-titah-Mu. Luar biasa. Ini contoh nyata dalam kehidupan beriman kita. Dalam hal ini
Daud bukan asal bicara, tapi benar-benar terbukti. Sehingga firman Tuhan ini, baiklah kita dewasa secara rohani. Dewasa rohani itu tidak selalu harus umur yang banyak, umur yang sudah tua. Atau dewasa rohani itu tidak diukur dari berapa lama kita sudah mengikut Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi selama dan sepanjang kita menghidupi firman-Nya di dalam kehidupan kita, kita mengarahkan hidup kita untuk melayani Dia, itulah yang menjadi ukuran. Salah satu ukuran kita dewasa secara rohani. Demikian firman Tuhan bagi kita hari ini. Kiranya saya dan saudara telah menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami baca, dengar dan renungkan hari ini. Biarlah sungguh kami menjadi anak-Mu yang sudah dewasa secara rohani. Tolong berkati kami Tuhan, agar firman-Mu mampu kami lakukan, pelihara di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati gereja kami, berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami. Biarlah sepanjang hari ini berkat Tuhan dapat turun menyertai atas hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.